kemanusiaan sesuai dengan ajaran Islam demi kesejahteraan umat dan bangsa lahir dan batin. Nilai-nilai kemanusiaan di Al-Azhar itu yang ditegakkan. Dan nilai-nilai kemanusiaan pastilah nilai-nilai kebaikan. Karena pada dasarnya hati nurani manusia ingin selalu yang baik. Tidak ada manusia yang hidup ingin menjadi manusia yang jelek. Pasti. Kalaupun misalnya ada manusia berprofesi jelek, dia akan berharap anaknya tidak seperti bapaknya. Nah, begitu. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah cenderung kepada kebaikan. Al-Azhar, keluarga besarnya harus mendahulukan nilai-nilai kemanusiaan, artinya nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian misi yang keempat adalah meningkatkan kualitas SDM guna mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu, beramal, dan bertakwa melalui pengembangan kegiatan dan meningkatkan impak dan iptek sesuai akidah Islam. Ini secara profesional kita harus menyesuaikan diri dengan situasi kondisi keilmuan yang ada. Maka SDM keluarga besar Al-Azhar, para mahasiswanya, para gurunya, para dosennya, para muridnya, para jamaahnya harus sama-sama kita tingkatkan kualitasnya sesuai dengan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka ambil dalam bidangnya. Mengambil bidang ini harus tingkatkan kualitasnya. Sehingga dengan demikian maka insya Allah kita akan menjadi manusia-manusia yang beriman, berilmu, dan juga manusia-manusia yang beramal. Yang terakhir, misinya yang kelima adalah mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan umat untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Adik-adik sekalian, perbedaan pendapat itu sunatullah. Namun, persatuan harus menjadi hal yang diutamakan. Maka misi Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang kelima adalah mendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan yang diikat oleh sebuah akidah, yaitu akidah Islam. Tujuannya untuk apa? Untuk sejahteranya seluruh rakyat Indonesia. Jadi sejahteranya kita bukan hanya sekedar sejahtera lahiriah belaka, bukan hanya sejahtera karena materi belaka, tapi sejahtera yang diikat oleh akidah yang benar yang didasarkan kepada persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat bisa kita selesaikan, bukan perbedaan pendapat untuk menjadi kita pisah, untuk menjadi kita tidak bersatu lagi. Inilah 5 misi Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar yang harus kita tegakkan, dan adik-adik mahasiswa yang baru masuk ini perlu kami sampaikan sehingga nanti kalian bisa mengikuti apa yang sudah ditanamkan dalam kehidupan kampus UI khususnya dan lingkungan keluarga Al-Azhar pada umumnya. Bapak-bapak sekalian, oleh karenanya maka perlu saya simpulkan ada 3 klaster yang di Al-Azhar ini kita kembangkan, yaitu klaster pendidikan, klaster dakwah, dan klaster sosial. Kegiatan kita ada pendidikan dari tingkat TK yang didahului dengan KB, kelompok bermain, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dalam hal ini Universitas Al-Azhar Indonesia. Kemudian ada klaster dakwah, yaitu klaster yang dimanajeri oleh masjid kita, Masjid Agung Al-Azhar. Dan juga ada klaster sosial yang kita berbuat untuk masyarakat yang memang harus kita lakukan, yang harus kita membantunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik mahasiswa yang saya hormati, maka secara ringkas saya ingin sampaikan bahwa perkembangan Al-Azhar dari tahun 52 sampai dengan sekarang tahun 2020 dapat saya klasifikasikan sebagai berikut, bahwa pertama didirikan pada tahun 1952, kemudian nama Al-Azhar muncul pada tahun 1960.
8 tahun setelah dibentuk yayasan, baru nama Al-Azhar hadir, dan itu adalah pemberian dari seorang alim, bukan permintaan oleh Buya Hamka, tapi pemberian. Makna pemberian itu artinya sangat luar biasa. Kita diberi sesuatu karena orang yang memberi itu percaya kita bisa merawat. Ini yang harus kita yakini. Maka kepercayaan ini jangan sampai disia-siakan. Dan alhamdulillah Buya Hamka telah mengestafetkan kepada generasi-generasi penerus. Bahkan pengurus-pengurus dari periode ke periode sudah mengestafetkan nama Al-Azhar itu bukan hanya di Kebayoran Baru, bukan hanya di Sisingamangaraja, bahkan sekarang sudah sampai ke Riau, sudah sampai ke Palembang, sudah sampai ke Bengkulu, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka kita memberikan kepercayaan agar tetap kita gemilang. Kemudian pada tahun 1963 baru didirikan sekolah, yaitu sekolah agama yang dinamakan Diniyah. Dan tahun 1964 baru didirikan TK dan SD. Dan pada tahun 70 baru didirikan sekolah yang bernama SMP Islam Al-Azhar. Dan pada tahun 71 baru didirikan YIS, ya, Youth Islamic Study Club, yaitu organisasi pemuda yang ada di bawah masjid, yang sekarang anggotanya setiap semester alhamdulillah sudah mencapai pendaftaran murid barunya 400 orang. Dan sebelumnya di tahun 1970 juga didirikan Al-Azhar Seni Bela Diri. Dan SMA alhamdulillah didirikan pada tahun 1976. Kemudian pendidikan Mubalik Al-Azhar. Kita juga punya pendidikan Mubalik Al-Azhar yang didirikan pada tahun 77, dan pada tahun 2000 didirikanlah Universitas Al-Azhar Indonesia yang adik-adik sekarang berada di dalamnya. Dan tahun 2004 lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat didirikan, dan tahun 2010 baru didirikan Baitul Mal. Inilah secara garis besarnya, sudah ada di sana unit-unit untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan kita dalam kehidupan berorganisasi dan juga dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, alhamdulillah kita sudah tersebar di 21 provinsi yang ada di negara kita, dan sekolahnya alhamdulillah sudah bekerja sama dengan 50 yayasan, dan sedang proses 5 yayasan. Jadi ada 55 yayasan yang bekerja sama dengan YPI Al-Azhar dalam rangka mengembangkan pendidikan, dakwah, dan sosial. Dan dari 50 yayasan itu alhamdulillah sudah ada 225 sekolah. Di tingkat taman kanak-kanak ada 70 sekolah, tingkat sekolah dasar sudah ada 75 sekolah, kemudian di tingkat sekolah menengah pertama 51, sekolah menengah atas 29, jumlah sekolah ada 225, dan 1 Universitas Al-Azhar Indonesia. Oleh karena itu, adik-adikku sekalian, para mahasiswa baru, kita ternyata tidak sendiri di Al-Azhar. Kita ternyata keluarga besar di Al-Azhar, yang kalau potensi ini kita kembangkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah akan muncul energi yang luar biasa yang bisa kita dapat gunakan untuk membantu umat, untuk membantu keluarga, dan juga untuk mensejahterakan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Oleh karenanya, selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa Al-Azhar yang baru, dan keluarkan potensi-potensi kalian dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik tadi, sehingga kita akan bisa menjadi lembaga yang dijadikan teladan, dijadikan contoh oleh lembaga lain dalam mengembangkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita ini. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan, sekilas mengenalkan kepada para mahasiswa baru. Ini materi sebenarnya cukup panjang, tapi saya mencoba meringkaskan dan menyimpulkan demikian, mudah-mudahan bisa dicerna. Dan akhirnya saya mengucapkan mudah-mudahan tujuan kalian menjadi mahasiswa UAI
bukan hanya sekedar menjadi ilmuwan saja, tapi menjadi ilmuwan yang mengamalkan ilmunya, dan amal yang kalian kerjakan berdasarkan ilmu yang sudah dipelajari, sehingga dalam pepatah Arab dikatakan, ilmu bila diamalkan, ilmu bila tidak diamalkan, maka bagaikan buah bagaikan pohon yang tidak berbuah. Oleh karenanya, ilmu yang nanti kalian dapatkan di Universitas Al-Azhar Indonesia, amalkan untuk kebaikan-kebaikan manusia, dan insya Allah akan dijadikan sebagai amal soleh kita yang nanti akan kita terima pahalanya pada saat kita menghadapi kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Selamat bergabung, kita keluarga besar dan banyak yang bisa kita perbuat. Oleh karenanya, sekali lagi selamat, dan kepada Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, para dosen, bimbinglah adik-adik kita dengan sebaik-baiknya, arahkan adik-adik kita dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk tujuan dunia, tapi untuk tujuan akhirat. Maka kampus kita harus kita nyatakan bahwa kampus UAI adalah kampus dunia akhirat. Bukan hanya kampus berhasil di dunia saja, tapi insya Allah kita nanti juga dikumpulkan di akhirat di tempat yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.